Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Roy Ketili, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang mendamaikan budaya dan syariat dalam perspektif komunikasi dakwah. Latar belakang dalam proses dakwah, dai tidak hanya menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga harus memperhatikan konteks budaya masyarakat. Terkadang budaya lokal bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam, sehingga dibutuhkan pendekatan komunikasi yang bijak agar tidak terjadi penolakan. Dengan memahami budaya, dai dapat menyampaikan dakwah secara lebih efektif dan diterima oleh masyarakat. Nah, di sini ada definisi budaya dan syariat. Budaya adalah keseluruhan cara hidup, kebiasaan, adat istiadat, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Contohnya itu kayak budaya tidak terbatas pada seni atau tradisi saja, tetapi mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Yang kedua itu ada syariat, adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia lain, dan alam. Perbedaan sumber ini menjadikan budaya bersifat dinamis sedangkan syariat bersifat tetap. Nah, selanjutnya ini ada pentingnya komunikasi dakwah. Komunikasi dakwah adalah proses penyampaian pesan Islam kepada individu atau kelompok dengan tujuan mengubah sikap dan perilaku sesuai ajaran Islam. Peran pentingnya: menyampaikan syariat dengan bahasa yang sesuai konteks budaya, menghindari konflik antara budaya lokal dengan nilai Islam, membangun jembatan pemahaman antara nilai-nilai Islam dan kearifan. Nah, di sini ada konflik antara budaya dan syariat. Beberapa budaya lokal memiliki praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti tradisi sesajian atau persembahan kepada roh leluhur. Kedua, ada upacara adat yang mengandung unsur kesyirikan, pergaulan bebas yang dianggap sebagai bagian dari budaya modern. Konflik semacam menuntut dai untuk bersikap bijak agar tidak langsung menolak, tetapi mengedukasi secara bertahap. Nah, selanjutnya ada strategi mendamaikan dan syariat. Baik, selanjutnya ada strategi mendamaikan budaya dan syariat. Pendekatan kultural menghargai budaya setempat, lalu mengarahkannya sesuai nilai Islam. Misalnya mengarahkan nilai agar sejalan dengan ajaran Islam. Yang kedua, ada komunikasi persuasif, menggunakan bahasa yang santun dan membangun kepercayaan. Misalnya, tujuannya agar pesan Islam mudah diterima tanpa paksaan. Selanjutnya ada tahap bertahap atau tadarus. Tidak langsung menghapus tradisi, tapi mengarahkan perlahan. Karena agar perubahan lebih diterima dan tidak menimbulkan penolakan. Selanjutnya ada pemberdayaan tokoh adat, melibatkan pemuka adat dalam kegiatan dakwah. Dakwah lebih mudah diterima karena tokoh adat memiliki pengaruh dan dipercaya oleh komunitasnya. Selanjutnya ada kreativitas media dakwah, menyampaikan pesan melalui seni, pertunjukan, dan media lokal. Contohnya, cara ini membuat dakwah ini lebih menarik atau mudah dipahami dan dapat menjangkau berbagai kalangan dengan cara yang relevan dan kontekstual. Selanjutnya ada contoh keberhasilan. Yang pertama, ada beberapa contoh keberhasilan mendamaikan budaya dan syariat. Wali Songo.
Nah, di sini beberapa contoh keberhasilan mendamaikan budaya dan syariat. Dakwah Wali Songo di Jawa menggabungkan nilai Islam dengan tradisi lokal sehingga Islam mudah diterima. Wali Songo menggunakan wayang dan gamelan dalam dakwah di Jawa. Itu karena dengan memadukan seni tradisional ini, pesan dakwah lebih mudah diterima oleh masyarakat. Selanjutnya ada upacara tradisional, diubah maknanya seperti bersih desa menjadi tasyakuran kepada Allah. Itu pendekatan ini menjaga nilai budaya sekaligus mengarahkan masyarakat untuk lebih fokus pada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada busana tradisional dimodifikasi agar sesuai dengan syariat seperti jilbab dengan motif batik. Nah, karena menggabungkan identitas budaya dan aturan Islam tentang menutup aurat. Baik, selanjutnya ada terakhir penutup, mendamaikan budaya dan syariat bukan berarti mencampur adukan keduanya, tapi menyelaraskan nilai-nilai lokal dengan ajaran Islam agar dakwah lebih membumi dan diterima. Komunikasi dakwah yang efektif harus menghargai kearifan lokal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariat. Dengan begitu, dakwah menjadi rahmatan lil alamin, membawa manfaat dan kedamaian bagi seluruh masyarakat. Nah, selanjutnya ada sesi tanya jawab, pertanyaan tentang mengapa penting bagi seorang dai untuk memahami budaya lokal dalam menyampaikan dakwah Islam, dan jelaskan. Jawabannya, karena budaya lokal merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang memengaruhi cara berpikir dan bertindak mereka. Dengan memahami budaya, seorang dai bisa menyampaikan pesan Islam dengan pendekatan yang lebih sesuai dan mudah diterima. Ini juga mencegah penolakan terhadap dakwah karena dianggap bertentangan dengan identitas masyarakat. Pemahaman budaya membantu dakwah menjadi lebih efektif dan komunikatif. Nah, pertanyaan kedua ada, sebutkan dan jelaskan dua strategi yang dapat digunakan untuk mendamaikan budaya yang bertentangan dengan syariat Islam. Jawabannya itu ada pendekatan kultural. Dai menghargai dan mempelajari budaya setempat, lalu mengarahkan praktik budaya agar selaras dengan nilai-nilai Islam tanpa harus menghilangkan unsur kearifan lokal. Yang kedua itu ada bertahap atau tadarus, tidak langsung menghapus tradisi yang bertentangan, tapi mengedukasi masyarakat secara perlahan agar mereka memahami kesalahan tersebut dan mau berubah dengan kesadaran. Yang pertanyaan ketiga itu adalah bagaimana peran komunikasi persuasif dalam meredam konflik antara budaya lokal dan nilai-nilai syariat, dan berikan contoh. Nah, saya akan jawab. Komunikasi persuasif membantu dai menyampaikan dakwah dengan cara yang halus dan santun dan menyentuh hati masyarakat. Melalui komunikasi ini, dai bisa menjelaskan perbedaan antara budaya dan syariat tanpa menyalahkan secara langsung. Contohnya itu ada seorang dai menggunakan cerita dan perumpamaan saat menjelaskan bahwa sesajian kepada roh leluhur bukan bagian dari Islam, lalu mengarahkan masyarakat untuk menggantinya dengan tasyakuran dan doa kepada Allah. Baik, itu saja dari saya. Saya Hidanur Ketili, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.